Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi probabilitas dan statistika, yaitu simulasi Monte Carlo. Dalam dunia nyata, keputusan jarang sekali didasarkan pada angka pasti tunggal. Risiko fluktuasi harga dan cuaca adalah variabel acak yang terus bergerak. Untuk filosofi dan sejarahnya itu bagaimana permainan soliter di Los Alamos mengubah wajah komputasi modern. Berawal dari permainan soliter ya guys. Untuk arsitektur modern yaitu memahami mesin di balik simulasi, angka acak, distribusi, dan iterasi. Aplikasi dan studi kasus sedikit membahas tentang sejarahnya, yaitu lahir di tengah kerahasiaan. Metode ini lahir pada 1940 akhir di Laboratorium Nasional Los Alamos, Amerika Serikat. Saat itu para fisikawan sedang berupaya memahami perilaku neutron pada senjata nuklir. Inovasi ini dipelopori oleh Stanislaw Ulam, John von Neumann, dan Nicholas Metropolis. Ide awalnya muncul saat Ulam sedang bermain kartu soliter saat sakit. Ia bertanya-tanya berapa probabilitas permainan ini bisa dimenangkan. Alih-alih untuk menghitung kombinasi yang rumit, ia berpikir untuk mensimulasikan permainan tersebut berkali-kali secara abstrak. Mengapa sih harus Monte Carlo? Nama ini diambil dari kasino yang legendaris di Monaco. Nicholas Metropolis mengusulkan nama ini karena elemen acak pada probabilitas dalam simulasi ini sangat mirip dengan permainan roulette. Simulasi Monte Carlo itu adalah algoritma komputasi yang mengandalkan pengambilan sampel acak berulang untuk memperoleh hasil numerik bagi masalah yang bersifat probabilistik. Pendekatannya yaitu secara deterministik, menggunakan satu angka pasti, misal keuntungan tahun depan adalah 1 miliar. Sangat berisiko karena mengabaikan volatilitas. Intuisi keuntungan secara logika, bayangkan saja ya, kalian ingin menghitung suatu luas sebuah danau yang bentuknya tidak beraturan dalam hutan. Kalian menggunakan survei topografi lingkungan yang mahal, Anda bisa menggunakan simulasi Monte Carlo ini. Nah, seharusnya pada simulasi Monte Carlo kita harus menggunakan berkolaborasi menggunakan Excel. Cuman kita bahas secara dasarnya dulu ya, secara rumus-rumusnya. Nah, kekuatan pengulangan iterasi. Simulasi ini dilakukan ribuan bahkan jutaan kali. Setiap satu pengulangan disebut trial atau iteration. Nah, mengapa harus banyak? Karena menurut hukum bilangan dasar atau KALAT atau error, simulasi berbanding terbalik dengan akar kuadrat jumlah sampel. Untuk meningkatkan akurasi 10 kali lipat, kita butuh jumlah simulasi 100 kali lebih banyak. Anatomi langkah kerjanya ada 5 ya. Aplikasi di dunia nyata atau keuangan, analisis risiko portofolio atau value at risk. Investor bisa mengetahui probabilitas portofolio mereka kehilangan nilai lebih besar dari sekian persen dalam kondisi pasar yang buruk. Aplikasi di dunia nyata energi, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Iradiansi matahari bersifat fluktuatif, berubah-ubah karena awan. Engineer menggunakan Monte Carlo untuk mensimulasikan output energi tahunan pembangkit. Hasilnya bukan tahun ini menghasilkan 100 gigawatt-hour, melainkan kami yakin 90% pembangkit akan menghasilkan setidaknya 85 gigawatt-hour. Ini sangat krusial untuk kepastian finansial proyek. Mengapa harus menggunakan Monte Carlo sih? Nah, Monte Carlo ini hasil akhirnya itu berupa distribusi grafik, bukan hanya angka tunggal, sehingga mudah difahami. Analisis sensitivitas, kita bisa melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap risiko hasil akhir. Korelasi variabel Monte Carlo mampu memodelkan hubungan antara variabel, misal jika harga minyak naik, biaya logistik juga naik.
Batas kemampuan Monte Carlo yaitu meskipun kuat, metode ini memiliki kelemahan, yaitu kualitas sampel. Jika distribusi input yang kita pilih salah, gearbest in atau gearbest out, maka hasil simulasi akan menyesatkan. Beban komputasi untuk model yang sangat kompleks, simulasi bisa memakan waktu berjam-jam bahkan dengan komputer super. Perspektif humanis memahami kekuatan. Sebagai manusia pasti takut kan akan ketidakpastian. Kita harus mencari jawaban ya atau tidak menggunakan simulasi Monte Carlo ini. Mendidik kita itu memiliki kerendahan hati yang intelektual. Implementasi praktisnya yaitu estimasi permintaan listrik. Dengan diberikannya data seperti ini, prediksi beban untuk 2 hari ke depan menggunakan angka acak 15 dan 82. Seharusnya kalian menggunakan Miss Excel ya, cuman saya berikan secara ringkasnya saja terlebih dahulu. Mungkin lain waktu akan saya berikan untuk Miss Excelnya ya. Hari yang pertama, angka acaknya ini. Kesimpulan berdasarkan simulasi 2 hari. Total beban adalah 300 megawatt dengan rata-rata harian 150. Risiko biaya pemasangan panel. Pemasangan PLS atap memiliki 2 komponen biaya utama yang tidak pasti, biaya hardware dan juga tenaga kerja. Dengan peluang hardware-nya 40%, peluangnya 30% dan 7%. Untuk percobaan pertama yaitu dengan angka acak hardware 45, tenaga kerja itu 20. Nah, penentuan interval hardware diberikannya data seperti itu ya guys. Angka acak hardware-nya 45 dengan hasil 50 juta karena berada di interval 41 sampai angka 0. Biaya tenaga kerja. Nah, ini penentuan interval tenaga kerja ya. Nah, total estimasi biayanya yaitu biaya hardware ditambah dengan biaya tenaga kerja. Nah, jadi totalnya yaitu 70 juta. Meskipun ada kemungkinan biaya minimum 60 juta, simulasi kita menunjukkan hasil 70 juta berdasarkan sampel acak yang diambil. Nah, membaca hasil akhir simulasi, setelah menjalankan simulasi ribuan kali, kita akan mendapatkan mean dan juga standar deviasi. Kapan sih kita harus menggunakan Monte Carlo? Nah, kita harus menggunakan Monte Carlo jika kita memiliki masalah ketidakpastian tinggi, non-linearitas, dan juga saling ketergantungan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada software modern seharusnya kita menggunakan Excel dan juga Python yang memungkinkan R kita itu melakukan simulasi jutaan trial dalam hitungan detik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Mungkin juga teman-teman yang bisa membantu menyanggah apa yang dari penjelasan saya. Oke, sekian, terima kasih.